Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Melani Putri dari kelas 12 IPS 3. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang ketentuan pembagian mawaris dalam Islam. 1. Pengertian mawaris secara bahasa. Secara bahasa, mawaris berasal dari kata warisa atau al-miras yang berarti berpindahnya sesuatu, yakni harta yang berupa materi dari seseorang yang disebut pewaris kepada orang lain yang disebut ahli waris. Ilmu yang membahas tentang mawaris disebut ilmu mawaris atau ilmu faraid, yaitu ilmu untuk mengetahui orang yang berhak menerima warisan atau harta pusaka, orang yang tidak berhak menerima warisan, kadar yang diterima oleh setiap ahli waris, dan cara pembagiannya. Adapun tujuan ilmu mawaris secara garis besar adalah 1. Untuk melaksanakan pembagian warisan pada ahli waris yang berhak menerimanya sesuai ketentuan syariat. 2. Untuk mengetahui secara jelas siapa yang berhak menerima warisan serta berapa bagian masing-masing dari dan siapa pula yang tidak berhak menerimanya. 3. Untuk menentukan pembagian warisan secara adil dan benar. Hikmah adanya ilmu mawaris bagi umat Islam adalah 1. Menghilangkan hukum mawaris jahiliyah, karena pada zaman jahiliyah kaum perempuan dan anak-anak tidak mendapatkan pembagian. Maka dengan turunnya surat An-Nisa ayat ke-7 terhapuslah adat jahiliyah tersebut. 2. Memberikan keseimbangan antara hak individu pewaris dan hak keluarga yang menjadi ahli waris. 3. Menghindari timbulnya persengketaan dalam keluarga yang disebabkan masalah pembagian pewaris. Akan terwujudnya keadilan yang demokratis dalam keluarga karena banyak sedikitnya pembagian masing-masing ahli waris disesuaikan dengan tanggung jawabnya dalam menanggung nafkah. 5. Mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Dengan menerapkan hukum waris, maka masyarakat akan menjadi tenang. 6. Perwujudan ketaatan kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7. Menjaga keharmonisan hubungan antar kerabat sehingga tidak terjadi monopoli dan perpecahan kekeluargaan. 8. Menyelamatkan kerja pewaris agar tidak menjadi rebutan orang-orang yang tidak berhak menerimanya. Baiklah, sampai disinilah saya membahas tentang materi tentang ketentuan pembagian warisan dalam Islam. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah dibahas dari Melani Putri. Materi yang pertama yaitu sebab berhak dan tidak berhak mendapatkan warisan. Poin yang pertama, penyebab seseorang berhak mendapatkan warisan. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang berhak mendapatkan warisan. Yang pertama yaitu karena hubungan keturunan atau kekeluargaan atau nasabiyah wal karobah. Ketika seseorang memiliki hubungan keluarga dengan pewaris, tidak memandang laki-laki maupun perempuan, orang tua maupun anak-anak, semua menerima warisan sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti ayah, ibu, dan anak. Yang kedua, karena hubungan pernikahan atau sababiyah. Pernikahan yang sah menimbulkan adanya saling mewarisi antara suami dan istri selama pernikahan tersebut tetap utuh. Yang ketiga, karena hubungan pembebasan budak atau wala. Wala adalah hubungan kekeluargaan yang timbul karena memerdekakan seorang hamba sahaya atau budak. Hubungan yang timbul ini dapat menyebabkan saling mewarisi warisan. Yang keempat, karena hubungan agama atau sesama muslim. Jika orang Islam meninggal dunia dan tidak mempunyai ahli waris, warisannya diserahkan ke Baitul Mal atau kas umat Islam untuk kepentingan kaum muslimin. Poin yang kedua yaitu penyebab seseorang tidak berhak mendapatkan warisan. Adanya hubungan keturunan atau kekeluargaan tidak menjamin seseorang berhak mendapatkan warisan karena terdapat beberapa faktor yang menyebabkan orang yang memiliki hubungan kekeluargaan tidak berhak mendapatkan warisan. Beberapa faktor tersebut, yang pertama yaitu murtad. Orang yang telah murtad tidak boleh diberi bagian atau tidak berhak mendapatkan
bagian dari harta pusaka keluarganya yang masih beragama Islam. Begitu pula sebaliknya. Yang kedua yaitu berbeda agama. Orang kafir tidak berhak menerima warisan dari keluarganya yang muslim. Begitu pula sebaliknya. Yang ketiga, budak atau hamba sahaya. Budak atau hamba sahaya yang ditinggal mati ahli warisnya tidak mendapat harta peninggalan. Yang keempat, pembunuh. Orang yang membunuh keluarganya dengan tujuan untuk mendapat warisan tidak berhak mendapat bagian warisan dari orang yang dibunuhnya. Materi yang kedua yaitu ahli waris. Ahli waris dalam Islam dikelompokkan menjadi ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Yang pertama, ahli waris laki-laki. Ahli waris dari pihak laki-laki seluruhnya ada 15 orang. Jika ke-15 orang tersebut ada semua, maka yang mendapat warisan hanya 3, yaitu yang pertama anak laki-laki, bapak, dan suami. Yang kedua, ahli waris perempuan. Ahli waris dari pihak perempuan semuanya ada 10 orang. Jika ke-10 orang tersebut ada semua, maka yang mendapat warisan hanya 5 orang. Yang pertama yaitu istri, anak perempuan dari anak laki-laki atau cucu, ibu, dan saudara perempuan sekandung. Materi yang ketiga, ketentuan bagian ahli waris. Bagi ahli waris, warisan merupakan harta yang berhak untuk dimiliki. Namun, harta yang berhak dimiliki tersebut terbatas besarannya karena harus dibagi dengan ahli waris lain sesuai dengan ketentuan dalam Islam. Berikut penjelasan mengenai kadar atau ketentuan perolehan bagian warisan. Yang pertama, zawil furud. Zawil furud adalah bagian ahli waris yang telah ditentukan dalam Al-Quran. Yang kedua, asabah. Asabah adalah ahli waris yang bagiannya tidak tentu. Yang ketiga, hijab. Hijab berarti penghalang, yaitu ahli waris akan kehilangan haknya atas warisan karena terhalang oleh ahli waris yang lebih dekat atau lebih berhak. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Melania Agista, yaitu tentang kewajiban sebelum pembagian harta waris. Warisan akan dibagikan kepada ahli waris apabila kewajiban pewaris telah dipenuhi atau diselesaikan, seperti biaya pengurusan jenazah, utang, wasiat, dan zakat. Materi selanjutnya yaitu Undang-Undang Mawaris. Aturan mengenai warisan di Indonesia dijelaskan dan diatur di dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-undang tersebut memuat tentang hak orang Islam mengenai perkara warisan dan peranan peradilan agama dalam penetapan warisan. Bidang kewarisan diatur dalam pasal 49 ayat 3 yang telah memuat tentang peranan peradilan agama dalam penerapan warisan, diantaranya yaitu yang pertama menentukan para ahli waris, yang kedua menentukan harta peninggalan, yang ketiga menentukan bagian masing-masing ahli waris, dan yang keempat melaksanakan pembagian warisan. Materi selanjutnya, perhitungan warisan. Ilmu faraid merupakan jalan keluar yang diberikan kepada umat Islam untuk menyelesaikan perkara tentang warisan dalam pembagiannya secara adil kepada ahli waris. Untuk memudahkan perhitungan dalam pembagian warisan, maka langkah-langkah yang harus dilakukan adalah: yang pertama, menyelesaikan tanggungan pewaris, yaitu biaya pengurusan jenazah, utang, wasiat, dan zakat. Yang kedua, tentukan orang-orang yang menjadi ahli waris dan kadar ketentuannya, baik zawil furud, asabah, dan mahjub, serta beberapa bagian mereka masing-masing. Yang ketiga, mengetahui KPT atau kelipatan persekutuan terkecil, atau AM atau asal masalah. KPT atau AM dalam perhitungan warisan penting untuk diketahui karena bagian masing-masing ahli waris merupakan bilangan pecahan.
Adapun KPT atau AM dalam ilmu faraid hanya ada 7 macam, yaitu 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Yang keempat, hitunglah sesuai dengan kadar ketentuan yang telah diketahui. Baiklah, sekian dari materi ketentuan pembagian warisan dalam Islam. Bila ada kata-kata yang salah dan melenceng dari materi, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.